Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Olfa dengan NIM 2301128. Sebelumnya, saya berasal dari salah satu universitas di Aceh, yaitu Universitas Maliku Saleh. Jurusan Teknik Sipil, alhamdulillah sudah semester 4. Nah, berhubung dengan tugas dari MK Fisika dengan Ibu Liza Afrah, saya akan menjelaskan tentang materi fisika yaitu atom. Penasaran? Mari kita simak. Dadah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang apa sih itu atom? Atom merupakan unsur kimia terkecil setelah nuklir yang dapat berdiri sendiri dan dapat bersenyawa dengan yang lain. Atom adalah unit dasar materi dan segala sesuatu di alam semesta selain energi terbuat dari materi. Oleh karena itu, atom penyusun yang membentuk segala sesuatu di alam semesta. Berarti atom sangat hebat ya. Nah, atom nih bisa kita jumpai misalnya nih pada garam dapur. Garam dapur termasuk atom loh. Nah, garam dapur itu terbentuk dari dua molekul atom yang saling berkaitan, yaitu natrium dan atom klorin. Selain itu masih banyak sekali contoh atom. Misalnya nih pada perkaratan, fotosintesis, pembakaran. Bahkan nih udara nih yang sering kita hirup itu juga termasuk atom loh, yaitu atom oksigen dan nitrogen. Dan ya, perhiasan emas dan perak yang sering kita gunakan juga termasuk dalam unsur atom, yaitu atom emas dan perak. Sekarang kita akan masuk ke materi penyusun atom. Nah, atom itu adalah partikel terkecil dari suatu materi yang disusun oleh 3 sekawan yang dijuluki sebagai subatom ya teman-teman, yaitu ada proton, neutron, dan elektron. Nah, proton dan neutron adalah inti atom. Nah, seperti pada gambar itu kan dia di tengah-tengah ya. Nah, itu namanya proton dan neutron. Sedangkan elektron itu mengelilingi inti atom dengan kecepatan tinggi sampai membentuk orbital. Nah, teori ini disebut dengan teori modern. Baik, sekarang kita akan membahas tentang teori atom menurut ilmuwan. Ada beberapa teori atom dari berbagai ilmuwan nih guys. Kemunculan teori atom membuka pengetahuan manusia pada saat itu. Teori-teori atom ini akhirnya mengalami beberapa perkembangan yang sangat signifikan nih guys. Ini dikarenakan banyak sekali ilmuwan yang melakukan eksperimen untuk menyempurnakan teori-teori atom yang sudah ada. Di antaranya itu ada John Dalton, Joseph John Thomson, Ernest Rutherford, dan Niels Bohr. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada John Dalton. Nah, menurut beliau, atom itu bola padat, tidak bisa terbagi lagi karena atom adalah partikel terkecil. Sedangkan menurut Joseph John, menurut beliau, atom itu seperti roti kismis guys. Nah, roti bermuatan positif dan ada roti juga yang bermuatan negatif. Nah, sedangkan menurut Rutherford, nah ini semakin mendekati dengan teori yang sekarang ya. Nah, atom itu seperti bola, punya inti atom sebagai pusat massa dan bermuatan positif. Nah, elektronnya mengelilingi inti atom. Sedangkan menurut Niels Bohr, kalau menurut Niels Bohr ini, teorinya semakin disempurnakan. Atom itu terdiri dari inti atom sebagai pusat massa, terus elektron mengelilingi inti atom pada suatu lintasan yang disebut dengan kulit atom. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih fungsi struktur atom. Fungsinya itu ialah yang pertama untuk menentukan identitas unsur, menentukan sifat kimia, menentukan sifat fisika, menentukan reaktivitas kimia, dan mempelajari perilaku materi. Baik, kita sekarang akan belajar tentang penulisan lambang atom. Bisa dilihat dari PPT ini teman-teman, itu ada X itu sebagai nama atom, A sebagai nomor massa, Z sebagai nomor atom. Sedangkan A itu artinya jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Kalau Z itu ialah jumlah proton aja. Jadi kalau jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Mari kita lihat contohnya satu ya. Kita ambil aja dari unsur natrium. Nah, natrium itu ditulis dengan lambang Na. Nah, dengan nomor massanya itu 23 dan nomor atomnya 11. Berarti jumlah proton tambah elektron itu sama dengan 23 dikurang dengan 11.
yaitu 12. Berarti jumlah protonnya itu 11, maka jumlah elektron itu ialah 11 juga. Nah, sudah dari tadi nih kita ngebahas tentang atom. Belajar atom emang kepake? Kepake banget loh, apalagi di dunia kesehatan. Salah satu contohnya yaitu mikroskop elektron. Mikroskop elektron ini sangat-sangat jelas. Berbeda dengan mikroskop biasa. Kalau mikroskop biasa, dia hanya bisa ngezoomnya itu 1000 kali. Sedangkan mikroskop elektron ini sampai 1 juta kali loh. Sampai bisa melihat organel selnya. Pasti sangat jelas banget ya kan kalau menggunakan mikroskop ini. Nah, sedangkan yang kedua itu ada teknologi Rontgen. Nah, teknologi Rontgen juga memanfaatkan aliran energi partikel subatom dalam bentuk radiasi sinar X. Makanya teknologi ini suka dipakai untuk mendiagnosis nih penyakit paru-paru dan tulang, misalnya seperti patah tulang gitu kan. Terus ada atom Fe atau besi. Nah, ini digunakan untuk salah satu nih bahan untuk membuat bahan bangunan. Nah, begitu dan lain sebagainya. Baik, adapun kesimpulannya, atom adalah partikel terkecil dari suatu materi yang disusun oleh 3 sekawan yang dijuluki dengan subatom yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron adalah inti atom, sedangkan elektron mengelilingi inti atom dengan kecepatan tinggi sampai membentuk orbital. Baik, sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.